Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal lanjut belajar tentang sudut ya. Oke, kemarin yang minggu lalu kita sudah belajar jenis-jenis sudut apa aja, cara mengukur, dan cara menggambar menggunakan busur. Sebelum ke materi selanjutnya, kita ingat-ingat dulu bahwa jenis sudut ini ada beberapa macam. Yang pertama ada sudut lancip. Kalau misalkan sudut lancip, artinya dia sudutnya kecil ya. Dia kurang dari 90 derajat. Kalau misalkan lupa digambar, ini bakal bentuknya kecil kayak gini. Terus jangan lupa juga kalau misalkan penamaan sudut ini bisa ada beberapa tipe ya. Kalau misalkan kalian punya 3 huruf, ingat kemarin penulisannya bakal jadi sudut ABC atau sudut CBA. Si B-nya ada di tengah. Atau kalau misalkan kalian punya pakai simbolnya ada 4, boleh dibuka di bukunya, ada beta, ada gamma, ada theta, ada alfa. Contoh di sini ada bentuk kayak ikan, berarti dia sudut alfa. Nah, tambahan juga kalau misalkan nih kalian cuman punya 1 huruf, tapi dia berbentuk huruf abjad. Misalkan dia pakai huruf kecil, di sini misalkan ada huruf D, artinya dia sudut D. Ini bisa jadi pakai simbol, boleh pakai huruf kecil kalau misalkan pakai 1 angka atau 1 huruf ya. Tapi kalau misalkan pakai 3 huruf, dia huruf kapital semua gitu. Oke, selain sudut lancip, ada juga yang dinamakan dengan sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Kalau misalkan digambar, dia berbentuk kayak kotak dan di ujungnya ada simbol seperti ini. Artinya dia 90 derajat. Atau ibu ada tambahan lain? Bisa juga dia menunjukkan 90 derajat bukan pakai kotak, tapi kayak bentuk atau simbol L. Nah, kalau misalkan punya simbol L kayak gini, artinya dia juga 90 derajat. Oke, selanjutnya ada sudut tumpul. Ini sudutnya besar ya, antara 90 sampai 180 derajat. Lalu ada sudut lurus, sesuai namanya artinya dia lurus. Ukurannya 180 derajat dan tidak punya sudut refleks. Sudut refleks itu besarnya 180 sampai 360 derajat. Kalau misalkan digambar, biasanya kita ngambil yang bagian luar atau yang terbesar. Cara ngitungnya, kalau misalkan ingat 360 derajat dikurangi dengan sudut yang dimaksud. Ini boleh dibuka-buka lagi ya. Lalu sudut yang keenam, ini ibu belum bahas, tapi kalian sudah tahu semua bahwa 1 putaran penuh lingkaran itu ukurannya 360 derajat. Nah, itu untuk jenis. Oke, untuk materi hari ini kita bakal bahas mengenai hubungan antar sudut bagian 1. Karena ada bagian 1, tentunya ada bagian 2. Hari ini kita fokus di 1 dulu. Pertama, ada yang dinamai dengan sudut-sudut yang berpenyiku, saling berpenyiku. Kita baca pengertiannya dulu. Jumlah 2 sudut atau lebih, jadi bisa lebih dari 2 sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Nah, di sini ada kata-kata komplemen. Mohon diingat, komplemennya itu berbeda dengan komplemen yang ada di materi himpunan. Kalau misalkan di sudut, dia artinya berpenyiku. Maksudnya gimana? Kita lihat ya. Tadi ingat kalau misalkan bentuk kotak kayak gini, ini adalah 90 derajat kan ukurannya, sudut siku-siku. Nah, kalau misalkan sudut siku-siku itu dibagi menjadi 2. Contoh di sini ada sudut A dan sudut B. Satu kotak ini kan 90 derajat. Artinya ketika sudut A ditambah dengan sudut B, ini totalnya jadi 90 derajat. Nah, jadi sudut A adalah penyiku dari sudut B. Kalau misalkan bingung, kita pakai angka. Contoh, kita punya sudut siku-siku, ini. Lalu kita bagi 2. Satunya contoh 40 derajat, terus yang satunya adalah sudut A. Pertanyaannya bakal cari sudut A. Cara carinya, ini kan sudut siku-siku nih, yang mana totalnya 90 derajat kan. Artinya ketika sudut A ditambah 40 derajat, ini akan sama dengan 90 derajat. Gimana cari sudut A? Cari dengan aljabar. Kita kembali ke aljabar.
Ingat kalau misalkan mau mencari variabel atau huruf, kita harus memindahkan yang sekawan atau besti. Angka sama angka besti berarti 40 kita pindah ke kanan. A sama dengan 90. Ingat, kita harus pakai operasi yang berkebalikan. Kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Jadi kita kurangi, artinya atau hasilnya A adalah 50 derajat. Nah, ini hasilnya. Dan kita bisa tahu bahwa sudut penyiku dari 40 derajat adalah 50 derajat. Gitu. Sudut penyiku dari 40 derajat adalah 50 derajat. Itu sudut penyiku. Atau bisa juga si sudut penyiku ini dibagi menjadi 2 atau 3 atau lebih pembagian. Jadi misalkan kita punya nih sudut siku-siku lagi. Ternyata dia itu dibagi menjadi 3 sudut. Set gini. Yang satu 20 derajat, yang atas 10 derajat. Terus kita mau mencari sudut D. Soalnya cari D. Ini mirip ya kayak yang pertama tadi. Yang pertama-tama kita tahu bahwa ini adalah 90 derajat karena berbentuk kotak. Artinya 10 ditambah D ditambah 20, ini totalnya 90 derajat. Caranya pakai aljabar. Kita kerjain dulu yang sebelah kiri, angka sama angka bisa dijumlah, artinya D sama ditambah 10 tambah 20, 30 derajat sama dengan 90 derajat. Besti sama besti kita pindah, D sama dengan 90 dikurangi 30 derajat. D sama dengan 60 derajat. Nah, ini cara cari D. Artinya D sama dengan 60 derajat. Gitu. Kebayang ya? Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah atau tanya di grup juga gak apa-apa. Nah, gimana kalau misalkan contohnya itu kayak yang ada di modul yang ini. Dari gambar di samping, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. A. Hitunglah nilai dari X. Kita lihat ya. Ini kan ada sudut siku-siku. Dan yang bagian kanan juga membentuk suatu kotakan. Yang mana totalnya juga 90 derajat. Cara cari X. Berarti kita jumlah. Ketika 3X ditambah X, ini akan jadi 90 derajat. Pakai aljabar, kalau ada X berarti mereka besti dan bisa ditambah 90 derajat. Kita pindahin angka sama angka karena mereka besti. Cara pindahnya pakai operasi kebalikan. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Nah, nanti ini kalian tinggal bagi aja. Jadi hasilnya berapa itu X. Gitu ya. Gitu. Oke, mungkin kita cari dulu. 90 dibagi 4 dapat 2. Dapat 8. Dapat 10, dapat 2, dapat 8, dapat 2. Oke, 22,5. X sama dengan 22,5 derajat. Itu X-nya. Ini jawaban untuk A. Udah selesai. Gimana kalau misalkan mau menjawab B? Berapakah penyiku sudut dari X? Penyiku sudut X. Tadi penyiku itu caranya adalah kita lihat dulu ya. Ini gambarnya kan. X itu kan yang bawah. Katanya yang bawah itu 22,5. Artinya penyikunya adalah yang atasnya, yang satu lagi. Penyiku sudut X sama dengan cara carinya 90 derajat dikurangi 22,5. Kenapa kayak gini? Karena kan kita mau nyari yang ini kan. Sedangkan si yang ini adalah hasil dari pengurangan 90 derajat dikurangi sudut yang dimaksud karena sisanya. Gitu. Nah, ini tinggal dicari ini berapa. Gitu. Untuk C mungkin kita bahas di bawah ya, karena pelurus itu di part yang selanjutnya. Oke, nomor 2 dulu.
Sudut-sudut yang saling berpelurus, tadi saling berpenyiku, sekarang berpelurus atau suplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Artinya, kalian ingat kan jenis sudut itu kan ada sudut lurus, di mana sudut lurus ini 180 derajat. Nah, ketika sudut lurus ini dibagi menjadi dua, yang satu sudut A dan yang satu sudut B, artinya ketika A ditambah B, ini hasilnya 180 derajat. Gitu. Kenapa jadi gini? Karena kan mereka kalau dijumlahin jadi lurus kan. Kalau bingung, coba kita bikin sudut lurus. Sudut lurusnya ibu bagi menjadi dua bagian ke sana. Ini 120 derajat. Kita mau mencari X. Pertanyaannya adalah cari X. Cara cari X-nya gimana? Cara cari X adalah ketika X ditambah 120 derajat, ini akan jadi sama dengan 180 derajat kan? Karena mereka berpelurus. Nah, kita pakai aljabar, berarti kita pindahin si besti. Pakai operasi pengurangan. 180 dikurangi 120. Artinya si X adalah 60 derajat. Jadi sudut pelurus dari 120 derajat adalah 60 derajat. Dah selesai. Gitu. Udah gitu aja. Jadi kita mencari dengan cara seperti itu ya. Contoh, kita masuk ke contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah nilai A dan tentukan pelurus dari sudut A. Kita mau nyari A nih. Ini kan sudut lurus, yang mana totalnya adalah 180 derajat. Artinya ketika 3A ditambah 2A, ini akan sama dengan 180 derajat. Ini variabel semua, jadi bisa ditambah. 5A sama dengan 180. Lalu kita pakai operasi kebalikan. Jadi dibagi. A sama dengan, kalian ini bagi hasilnya jadi 36 derajat. Nah, udah ini ketemu A. Sama ya. Ini yang ada di modul 36 derajat. Pelurus sudut A artinya kita kurangi 180 dikurangi 36. 36 dari mana? Dari A-nya. Gitu. Ya tinggal dihitung, jawabannya 144 derajat. Pokoknya kalau misalkan ditanya sudut pelurus atau sudut berpenyiku, kalian kurangi dari sudut yang totalnya. Ini kan totalnya 180 derajat. Jadi kalian kurangi dengan A yang kalian temukan atau sudut yang kalian temukan. Nanti kita coba lagi untuk yang masih bingung. Jenis yang ketiga ada sudut-sudut yang bertolak belakang. Sesuai namanya, jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potong disebut sebagai dua sudut yang bertolak belakang. Di mana dua sudut yang bertolak belakang ini memiliki ukuran yang sama besar. Nah, ini perlu diingat. Contoh, lihat di soal ya. Kita punya dua garis awalnya tuh. Set. Terus ada sudutnya kan? Ini kan sudut nih. 1, 2, 3, 4. Yang atas sudut A, yang bawah sudut B, yang kiri kanan sudut C dan D. Yang bertolak belakang yang mana? Nih, sudut A bertolak belakang dengan B karena mereka saling membelakangi. Sudut C bertolak belakang dengan D, mereka membelakangi. Besarnya gimana? Besarnya akan sama. Jadi yang warna hijau ukurannya sama, yang C dan D ukurannya sama. Contoh, lihat. Kalau misalkan nih sudut A 30 derajat, B juga 30 derajat. Biar kebayang di sini aja. A itu kan besar ya. Let's say A itu 110 derajat. Kalau A 110 derajat, artinya si yang hijau ini juga 110 derajat, jadi sama aja.
Nah, kalau yang C ukurannya 70 derajat, yang D juga 70 derajat. Jadi sama aja. Gitu. Contohnya kita lihat di sini ya. Diketahui besar sudut SOP adalah 45 derajat. SOP yang mana ya? SOP. Oh, berarti yang ada di sini. Ini adalah 45 derajat. Tentukan besar sudut dari ROQ. ROQ yang ini ya. Nah, mereka kan saling membelakangi. Karena mereka saling membelakangi, artinya sudut ROQ dan sudut SOP itu sama besar. Jadi ROQ sama dengan 45 derajat juga. Sama aja. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, sudut SOR yang ini ya. Nah, gimana kita cara cari tahu sudut SOR? Kita pakai sudut berpelurus. Kenapa ibu berpelurus? Karena kalian bisa lihat ya, POR ini kan sudut lurus nih. Set. Ini lurus kan? Garis lurus kan? Makanya ketika yang ini itu akan membentuk 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena mereka lurus. Ingat ya, jenis sudut lurus itu ada sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Karena kita mau mencari SOR, jawabannya adalah 45 derajat ditambah sudut SOR ini akan jadi 180 derajat. Gitu. Jadi untuk mencari sudut SOR ini kita bisa pakai aljabar. Dikurangi 45. Jadi jawabannya 135 derajat. Kalau misalkan di modul juga udah ibu tulis ini. Gitu ya. Ini berpelurus. Kalau misalkan mau mencari yang terakhir sudut POQ itu kan yang ini nih. Karena kita udah tahu yang SOR adalah 135, berarti yang POQ juga 135 derajat. Udah selesai. Gitu. Jadi jenisnya ada 3. Biar gak bingung, kita pakai soal yang ada di modul ya buat nomor 1. Tentukan besar sudut pelurus dari sudut-sudut berikut. Tadi ingat ya, kalau misalkan pelurus ini totalnya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan mau mencari sudut pelurus dari 10 derajat, artinya kalian kurangi sudut pelurus sama dengan 180 derajat dikurangi 10 derajat sama dengan 170 derajat. Udah, tinggal dikurangi aja. Terus yang B, sudut pelurus masih sama. Artinya 180 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 155 derajat. Udah, tinggal kurangi aja. Silakan untuk C dan D dikerjakan ya. Nanti tulis di buku hasil catatannya, kirim di classroom. Nomor 2, tentukan besar sudut penyiku. Tadi kalau penyiku bentuknya siku-siku, artinya dia total 90 derajat. Mirip kayak nomor 1, kalian tinggal kurangi aja. 90 dikurangi 20 sama dengan 70. Yang B berarti 90 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 45. Silahkan C dan D juga dikerjakan. Nomor 3, carilah sudut A, sudut B, dan sudut C dari gambar berikut. Oke, kita mulai dari sudut A dulu. Sudut A yang ini ya. Terus kita tahu kalau misalkan yang ini adalah 90 derajat. A dan 60 derajat adalah sudut lurus. Sudut lurus ini ingat totalnya itu 180 derajat. Jadi kalau misalkan nyari sudut A sama dengan 180 derajat. Kita hapus dulu ya. Sama dengan A ditambah 60 derajat, totalnya 180 derajat.
karena dia sudut lurus. Jadi A sama dengan 180 derajat dikurangi 60 ketemu 120 derajat. Dah, selesai. Ini 120. Terus kita mau nyari sudut B. Sudut B sama dengan dia bertolak belakang dengan 60 derajat, artinya mereka sama. Jadi 60 derajat. Kalau misalkan mencari sudut C, dia bertolak belakang dengan sudut A. Jadi mereka juga 120 derajat. Dah, selesai. Pokoknya kalau misalkan udah ketemu si satu sudut, nanti mudah karena pakai teori dari nomor 1, 2, dan 3 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Hitunglah nilai ABCD pada gambar berikut, kemudian tentukan jenis sudutnya. Kita mulai dari yang A ya. Ini sudut lurus, artinya ketika dijumlah hasilnya 180 derajat. Jadi cara kerjainnya kalian tulis 2A ditambah A sama dengan 180 derajat. Lalu kalian hitung pakai aljabar. Nemu kayak gini kan? Kebalikan dari perkalian adalah pembagian 180 dibagi 3. Jadi ketemu nanti A sama dengan 60 derajat. Gitu. Dah, ini selesai. Kalau misalkan ditanya jenisnya, berarti kalian tinggal bilang 60 derajat ini termasuk jenis apa? Apakah dia siku-siku, tumpul, lancip, atau refleks, atau lurus, atau yang lain. Karena dia kurang dari 90 derajat, berarti dia sudut lancip. Dah, selesai. Gitu. Untuk yang B, Ibu rasa tadi udah ada yang mirip ya, jadi silakan dikerjakan sendiri. Untuk yang C belum ada, jadi kita kerjain. Ini sudut lurus karena dia bentuknya lurus dan ditotal menjadi 180 derajat. Artinya ketika dijumlahkan semua C tambah C tambah C, dia hasilnya 180 derajat. Pakai aljabar ketemu 3C sama dengan 180. Nanti kalian hitung ya, 180 dibagi 3 berapa dan jenisnya sudut apa. Oke, ini untuk nomor yang C. Kalau misalkan yang D ini kan aneh ya. Yang D ini kan membentuk bukan sudut lurus, bukan sudut berpeniku, tapi dia ada tiga sudut yang kalau misalkan kita sambungkan nih, tiap sudutnya dia akan membentuk suatu lingkaran. Ingat kayak tadi, kalau misalkan satu lingkaran ini totalnya adalah 360 derajat. Artinya cara ngerjain yang D, ketika kita menambahkan D dengan 95 dengan 135, dia totalnya adalah 360 derajat. Nah, terus gimana, Bu? Terus kita hitung. Ini kan ada angka. Angkanya dihitung. Kalian jumlahin. 135 ditambah 95 dapat berapa? Dapat segini kan? 230 derajat. Tambah 230 derajat sama dengan 360 derajat. Terus pakai aljabar. 360 pindahin karena besti pakai pengurangan. Lalu dihitung. Ketemu D adalah 130 derajat. Nah, yang ukurannya 130 derajat adalah sudut tumpul. Dah, selesai. Jadi gitu cara hitungnya. Sama dengan 360 karena satu lingkaran. Oke, untuk yang E juga ini kalau misalkan kita sambungkan nih tiap sudutnya, ini bakal jadi satu lingkaran ya. Jadi dia total 360 derajat. Ibu, ini kosong. Ini berapa sudutnya? Lihat simbol ini. Kalau ada simbol kotak, artinya dia ukurannya 90 derajat. Ibu kasih clue, nanti kalian hitung sendiri pakai aljabar ya.
Yang E adalah 162 ditambah E ditambah 45 ditambah 90 sama dengan 360 derajat karena satu lingkaran. Nanti kalian hitung dulu si angka-angkanya, lalu cari sudut E sama dengan berapa. Lalu tentukan dia apakah sudut lancip, tumpul, siku-siku atau yang lain. Yang F juga sama, ibu kasih clue. Ini kita sambungkan dulu nih tiap sudutnya. Nah, dia juga membentuk 360 derajat. Artinya ketika semua F kita tambahin, kita punya berapa F nih? 6 ya. Kita tambahin sampai 6F. Ini sama dengan 360 derajat. F tambah F tambah F tambah F, ini jadi 6F sama dengan 360 derajat. Nanti kalian cari F-nya berapa dan jenisnya apa. Pakai aljabar ya. Operasi kebalikan mohon diingat. Soal terakhir ini perhatikan gambar berbentuk aneh yang ini. Kita akan menentukan semua jenis sudut dari A sampai G. Yang pertama, sudut ABC. Ingat, dia yang ambil yang tengah. Sudut ABC berarti yang mana? ABC yang ini ya. Nih. Cara nyari ABC, ini kan ada 120. Berarti dia sudut berpelurus. Dia kan bentuknya lurus gini kan. Artinya ketika dijumlahkan, dia hasilnya 180 derajat. Ibu tulis di sini. Ketika sudut ABC ditambah dengan 120 derajat, hasilnya 180 derajat karena lurus. Maka cara menghitung sudut ABC adalah 180 dikurangi 120. Nah, ini tinggal kalian hitung. Jawabannya 60 derajat. Ini ketemu yang A. Berarti ini 60 derajat nih, di sini kalian tulis. Yang B, sudut ACB. ACB yang mana? ACB yang ini nih. Cari yang itu. Cara carinya gimana? Ini pakai segitiga. Kalian ingat gak di SD pernah belajar sama guru kalian? Satu segitiga ini totalnya adalah, kalau misalkan kita punya sudut-sudut, total sudut itu kan sama dengan 180 derajat kan? Ingat kan? Jadi kalau misalkan untuk yang B, kita kan tahu nih ini 55, ini 60. Kita mau cari yang kosong. 55 derajat ditambah 60 derajat ditambah sudut ACB, ini hasilnya 180 derajat karena total di satu segitiga itu 180. Terus kalian hitung deh. Cara hitungnya manual aja. 55 tambah 60 kalian nanti nemu 115 kan. Lalu ditambah sudut ACB sama dengan 180. Nanti kalian pakai aljabar lagi. Tinggal dikurang. Cari ya ini berapa. Oke, itu yang B. Terus yang C. Kita mau mencari ACG. By the way, ini tulis dulu ya, nanti di sini berapa. ACG yang ini nih, set. Nanti dia berpelurus dengan sudut ACB. Jadi nanti kalian mohon cari. Untuk selanjutnya yang FCG yang ini, nanti dia akan bertolak belakang dengan sudut ACB. Kalian cari dulu. BCF juga sama, bertolak belakang dengan yang ACG. Kalian cari dulu. Udah sih, kayaknya EFG kalian cari dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh bertanya. Soalnya ini videonya hampir 30 menit, takutnya kelamaan dan bosan. Nanti kita diskusi lagi mungkin di grup WhatsApp untuk yang soal nomor 5 atau diskusi di pertemuan selanjutnya. Karena nomor 5 memang banyak stepnya. Yang penting kalian sudah paham dan connect dengan konsep dari jenis-jenis hubungan antar sudut yang bertolak belakang, berpenyiku sama berpelurus.
Sudah, terima kasih untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Seperti biasa silahkan bertanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.